Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, semoga Anda semuanya sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan membahas video yang kedua berkaitan dengan cara membantah Profesor Stephen Hawking. Ya, beliaunya mengatakan di ABC News bahwasanya science makes God unnecessary. Ya, science atau ilmu itu membuat Tuhan tidak diperlukan. Sampai segitunya ya pernyataannya dia ya. Oke, ternyata banyaknya kelebihan ilmu dan bahkan dengan ilmu itu dapat menyelesaikan berbagai masalah. Ini membuat sebagian manusia, ilmuwan termasuk ini Profesor Stephen Hawking dan mungkin ada juga ilmuwan-ilmuwan yang lain itu sebagian itu menganggap Tuhan tidak perlu ya. Bahkan ada yang menganggap Tuhan itu nggak ada. Nah, seperti itu. Di video sebelumnya sudah saya buatkan cara membantah bahwasannya ilmu itu Tuhan. Dengan saya tunjukkan kelemahan-kelemahan ilmu. Karena Tuhan itu tidak punya satupun kelemahan. Nah, pada video ini berkaitan dengan orang yang percaya Tuhan. Ya, percaya Tuhan, dia tidak menuhankan ilmu, tetapi dia menganggap Tuhan tidak diperlukan. Ya, bisa jadi dia orang yang beragama, tapi dia menganggap Tuhan tidak diperlukan lagi dalam, misalkan dalam pengaturan alam semesta ini, dalam mengatur kehidupannya dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara membantahnya? Nah, ini saya tunjukkan dua cara ya dengan menunjukkan kekuasaan Tuhan dan juga kasih sayang Tuhan ya. Oke, jadi sekedar info ya, ini Stephen Hawking ini adalah ilmuwan yang terkenal di dunia saat ini ya. Dia mengatakan seseorang itu tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi dia masih percaya bahwasanya Tuhan itu ada ya. Tapi sains membuat Tuhan tidak diperlukan ya. Hukum fisika dapat menjelaskan alam semesta tanpa membutuhkan pencipta, tambahnya seperti itu ya. Nanti berita lengkapnya dapat Anda lihat di deskripsi video atau video-video yang lain dapat Anda lihat di ini ya, channel ini ya. bit.ly/YouTube filsafat. Kekuasaan Tuhan ya. Selain dengan mengetahui kelemahan sesuatu yang mengaku atau dianggap Tuhan. Jadi ada ya yang mengaku Tuhan itu ada ya, baik itu dari kalangan manusia ya, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Nah, ini ada yang mengaku Tuhan atau ada yang dianggap Tuhan ya. Seperti kemarin ada ilmu itu dianggap sebagai Tuhan. Bahkan ada bukunya Science is God ya. Kemarin sudah saya bantah. Lalu ada juga manusia yang mengaku Tuhan ya. Ada itu misalkan Sai Baba. Saya punya bukunya itu ya. Dulu waktu saya masih SMA itu viral ya. Nah, itu berkaitan dengan Sai Baba, seseorang yang sangat sakti di India. Dari tangannya itu bisa keluar tepung, dia bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata ya ketika saya sudah jadi dosen, ternyata beliaunya meninggal. Nah, ini membuktikan beliau bukan Tuhan ya, punya kelemahan. Tuhan kok meninggal. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kekuasaan Tuhan? Kekuasaan Tuhan itu apa saja? Seperti itu. Ini juga kita bahas ya. Saya beri tambahan lagi, itu ada juga yang menganggap itu manusia itu sebagai Tuhan. Itu contoh ini ya. Kalau tadi orang sakti, ada juga orang yang terkenal di bidang sepak bola, Diego Maradona. Diego Maradona itu ada yang menganggapnya sebagai Tuhan, tangan Tuhan. Ada yang menganggapnya dia itu Tuhan. Bahkan di India itu ada yang mendewakan George Bush. Wah, George Bush itu didewakan di India ya. Apakah George Bush ini punya kekuasaan Tuhan? Seperti itu. Kita lihat kekuasaan Tuhan itu apa saja ya.
Kalau dia atau apapun itu yang mengaku Tuhan tidak punya kekuasaan sebagai berikut, berarti dia bukan Tuhan. Oke, yang pertama adalah Tuhan itu maha tahu, ya. Tuhan maha tahu. Dia tahu segalanya, ya. Tahu segalanya. Misalkan ini teori Big Bang, ya. Teori tentang asal usul alam semesta, ya. Memang ada 3 teori tentang terbentuknya alam semesta, yaitu teori Big Bang, teori steady state, dan teori osilasi, ya. Ini teori-teori yang diungkapkan oleh manusia, ya. Jadi manusia ini menyusun teori-teori untuk mengetahui, ya, rahasia penciptaan alam semesta. Memang, ya, dengan ilmu tersebut manusia bisa tahu, ya, manusia bisa tahu tentang asal usul alam semesta melalui teori Big Bang ini, ya. Kenapa kok bisa tahu? Manusia melakukan penelitian, melakukan pengamatan, ya. Jadi teori Big Bang ini menganggap alam semesta berawal dari sebuah ledakan dual, ya, yang sangat hebat. Kemudian bagian-bagiannya berputar membentuk galaksi-galaksi. Teori ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Nah, reaksi yang paling hebat ledakannya saat ini adalah reaksi inti, ya. Nah, ini dipelajari oleh manusia saat ini, sehingga manusia pun meniru, ya, bisa membuat bom atom, ya, dari reaksi inti, ya. Massa itu yang tadi sangat besar itu kemudian bergerak mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserakan itu terbentuk menjadi kelompok galaksi yang ada sekarang. Mereka terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Tentu Allah sang pencipta, Tuhan sang pencipta tahu ilmu itu, ya, karena beliaulah yang menciptakan, ya. Kekuasaan Tuhan yaitu maha pencipta. Maha pencipta artinya apa? Dia menciptakan semuanya. Kalau tadi dia tahu semuanya, ya, ini Tuhan itu menciptakan semuanya, ya. Menciptakan kita, manusia, hewan, tumbuhan, planet-planet, galaksi, ya, dan semua alam semesta yang ada ini, ya. Contohnya penciptaan manusia, ya, penciptaan manusia. Ilmu modern saat ini tahu bahwasanya manusia, misalkan kita, ya, kita itu berasal dari sperma ini yang bersatu dengan sel telur, ya, menjadi manusia. Tentu tidak semua sperma dan sel telur itu bisa menjadi manusia tanpa bantuan pencipta. Enggak semua. Buktinya apa? Enggak semua pasangan suami istri itu punya anak, ya, enggak semua. Karena itu pasti ada kekuatan dari pencipta untuk menciptakan manusia dan semuanya. Kekuasaan Tuhan yang lain yaitu Tuhan itu maha pengatur, ya, maha pengatur. Kita coba lihat ini, ya, galaksi-galaksi. Nah, kalau ini tata surya. Tata surya itu ada beberapa planet. Dari planet-planet itu dikelilingi oleh seperti bulan, gitu, ya. Diorbit oleh yang lain. Ini orbitnya itu tidak sampai bertabrakan satu sama lain, ya. Alhamdulillah, ya. Dari ilmu pengetahuan kita bisa tahu, ya. Diprediksikan bahwasanya sintesis atau terbentuknya bumi itu sekitar 15 tahun yang lalu, ya. 15 tahun yang lalu. Tapi bukan ilmu yang membuat bumi. Nah, ilmu itu kan disusun oleh manusia atau sang pencipta memberikan ilmu tersebut sehingga kita bisa tahu.
Nah, seperti itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah bumi tidak pernah bertabrakan dengan matahari. Alhamdulillah ya. Nah, ini kenapa? Karena ada yang mengatur. Kekuasaan Tuhan juga tak terbatas. Tidak hanya berkaitan dengan tata surya kita ya, tapi juga berkaitan dengan galaksi-galaksi, berkaitan dengan alam semesta yang lain ya, ataupun yang lebih kecil ya, misalkan virus, bakteri dan semuanya itu berada pada kekuasaan Sang Pencipta, kekuasaan dari Tuhan ya. Lalu bagaimana dengan kasih sayang Tuhan ya? Sungguh kasih sayang Tuhan itu sangat luar biasa terhadap semua makhluknya. Setiap makhluk itu pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Karena itu syukuri dan optimalkan kelebihan kita dan bersabar terhadap kekurangan kita. Bukan malah menganggap Tuhan tidak perlu, atau bahkan yang ada yang menganggap Tuhan itu tidak ada ya. Bukti kasih sayang Tuhan adalah sebagai berikut ya, bukti kasih sayangnya. Yang pertama, Tuhan itu memberitahu kita ya, memberitahu melalui apa? Ya, melalui utusan-utusannya ya, atau rasulnya ya, atau ada yang menyebutkan nabi ya. Rasulullah utusan Allah atau Nabiullah, nabinya Allah ya. Lalu para nabi tersebut ya mendapatkan informasi dari malaikat ya, lalu diteruskan kepada manusia ya. Nah, informasi dari malaikat tersebut berupa firman-firman dari Tuhan diteruskan kepada manusia supaya manusia bisa membaca. Ini ada yang namanya kitab suci berupa firman-firman dari Sang Pencipta ya. Dari sana, dari kitab suci itu Pencipta atau Tuhan itu memberitahu kita ya, bagaimana hidup yang benar ya, bagaimana supaya dia itu menjadi orang yang baik ya. Jadi ukuran kebaikan nanti ditentukan ya oleh Sang Pencipta. Karena yang maha tahu itu adalah Sang Pencipta. Kalau ukuran kebaikan ya, misalkan diserahkan kepada manusia, maka manusia ini punya otak yang atau akal yang berbeda-beda, pemikiran dan pengalamannya berbeda-beda. Bisa jadi ada manusia yang menganggap baik tidak pakai baju sama sekali, ada yang menganggap baik ya, ada yang menganggap baik. Tapi ada yang menganggap itu tidak baik ya. Kalau ini diserahkan pada manusia, nanti ada banyak tipe kebaikan ya, ada banyak jenis kebaikan ya, anggapan kebaikan seperti tadi ya, nggak pakai baju sama sekali, ada yang menganggap baik ya. Nah, ini malah jadi nggak baik nanti akhirnya ya. Karena itu kasih sayang Tuhan itu memberitahu kita melalui kitab suci ataupun melalui utusan-utusannya. Kasih sayang yang berikutnya, Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan kita itu dalam kondisi yang terbaik ya. Memang kita itu ada kelemahan dan kelebihan ya, kelemahan dan kelebihan. Tapi dibandingkan dengan makhluk yang lain ya, manusia adalah insya Allah bisa jadi makhluk yang terbaik. Bisa jadi makhluk yang terbaik. Dengan apa? Dengan mempunyai akal ya, dengan mempunyai akal. Jadi dengan menggunakan akalnya dan akalnya tunduk kepada perintah dari Tuhan, maka dia bisa menjadi makhluk yang terbaik, bahkan bisa melebihi malaikat. Tetapi jika dengan akalnya bukan tunduk pada Sang Pencipta, dia malah menuruti hawa nafsunya, bisa jadi dia malah lebih buruk daripada hewan ya. Nah, misalkan salah satu hewan ya, bajing itu mungkin makan 1-2 buah. Tapi kalau bajingan karena menuruti hawa nafsunya,
dia bisa menghabiskan hutan, ya, menghabiskan hutan. Nah, dia juga bisa makan jalan, artinya korupsi jalan, ya. Nah, dia bisa korupsi dana-dana sosial, bahkan ini ada informasi dana COVID pun itu sampai dikorupsi, ya. Nah, dikorupsi. Nah, ini ada juga isu yang beredar, dana untuk haji pun itu tidak jelas. Nah, semoga isu itu tidak benar, ya, semoga. Oke, jadi kasih sayang Tuhan terhadap kita, Allah telah menciptakan kita, maka kita wajib, ya, wajib mengikuti aturan dari Sang Pencipta, ya. Karena Sang Pencipta itu pasti tahu yang terbaik untuk kita, ya. Perumpamaannya, misalkan Anda beli handphone ataupun mesin cuci, pasti ketika Anda beli, terutama beli baru, ya, ketika Anda beli itu ada manual booknya, ya, ada buku manualnya, ada buku standar operasional prosedurnya, SOP-nya, ya. Supaya apa? Supaya penggunanya mengikuti aturan yang ada di buku tersebut. Jangan salah mengikuti aturan, ya, jangan salah mengikuti aturan, atau sok tahu, nggak punya pengetahuan sama sekali, misalkan, ya, tentang handphone, nggak punya sama sekali itu pengetahuan tentang handphone, ternyata tidak mengikuti aturan di dalam buku petunjuknya itu, ya, sehingga ketika dia mendapatkan handphone baru, ya, dikiranya handphone itu digunakan untuk ngulek sambel. Kan jadi rusak, ya. Handphone digunakan ngulek sambel. Jadi rusak nanti, ya. Atau handphonenya itu digunakan, ya, dia nggak tahu kalau handphone itu tidak tahan air. Dia ketika hujan-hujan malah menggunakan handphone tersebut, ya, jadi rusak. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan dari pembuat handphone. Begitupun dengan kita manusia dan alam semesta ini pasti ada yang membuatnya, ya, pasti ada yang membuatnya. Maka kita harus mengikuti aturan dari pembuat kita, ya, pencipta kita, yaitu Tuhan, ya. Kalau masih ada orang yang menganggap Tuhan itu gak ada, jadi dia tidak logis sekali. Misalkan, ya, adanya rumah, secara logika pasti ada yang membangunnya, ya, pasti ada yang membangunnya. Bagaimana rumah bisa ada kalau tidak ada yang membangunnya? Yang lebih sederhana lagi, ya, adanya martabak. Pasti ada yang membuat martabak, ya. Nggak mungkin bahan-bahan dari martabak, tepung, telur, daging, dan lain sebagainya bersatu dengan sendirinya menjadi martabak, ya. Begitupun dengan tadi, ya, penciptaan alam semesta, ya. Mungkin dari teori Big Bang, teori ledakan besar. Dia hanya meledak aja, habis itu bisa teratur sendiri, bisa mengorbit pada orbitalnya sendiri, ya, pada zona orbitnya sendiri, dan seterusnya, ya. Mana mungkin, ya, tidak mungkin sekali, ya. Keteraturannya itu sangat teliti, keteraturannya. Yang itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dibuat oleh manusia. Bahkan kan ketika terbentuknya alam semesta ini manusia gak ada, ya, manusia gak ada, jadi gak mungkin dibuat oleh manusia. Gak mungkin juga materi-materi itu punya akal sehingga bisa berjalan menurut kemauannya sendiri. Gak mungkin juga, ya. Pasti ada yang maha mengatur, itulah pencipta, ya, pencipta. Kalau benda-benda mati dan semua materi itu mengikuti aturan pencipta karena dia tidak punya pilihan, manusia itu karena punya akal, dia diberi pilihan oleh pencipta, mau ikut aturannya pencipta ataukah tidak. Kalau kita mau ikut aturan pencipta, insya Allah selamat dunia akhirat.
Oke, kasih sayang Tuhan berikutnya adalah memberi keadilan, ya. Nah, adanya keadilan, ya. Dengan apa? Misalkan, ya, dengan adanya surga dan neraka. Nah, ini gambar ini hanya perumpamaan saja, teman-teman, ya. Surga dan neraka. Surga sesuatu yang sangat nikmat, yang tiada tandingannya karena saking nikmatnya. Surga sesuatu yang sangat tidak nikmat, ya, sangat mengerikan, yang juga tiada tandingannya mengerikannya. Neraka, maksud saya neraka, ya. Neraka itu sesuatu yang sangat mengerikan, yang tiada tandingannya, ya. Orang-orang yang tidak baik, tidak mengikuti aturan dari pencipta, dia akan dimasukkan ke neraka. Sebaliknya, orang-orang yang baik, yang mengikuti aturan dari Tuhan, dia akan dimasukkan ke surga. Kalaupun di dunia ini kita mendapatkan ketidakadilan, tenang saja, ya. Masih ada keadilan kelak yang akan kita dapatkan di akhirat, ya. Adanya surga dan neraka, ya. Kita bisa menuntut orang-orang yang berlaku tidak adil pada kita di dunia, ya. Ketika di akhirat. Ternyata kita coba tuntut di dunia, kita laporkan ke polisi, misalkan, gitu, ya, atau kita tegur, misalkan demikian. Ternyata kok masih tidak mendapatkan keadilan, ya kita minta keadilan di akhirat, ya. Atau misalkan, ya, Anda bisa minta keadilan pada Sang Pencipta di dunia itu, ya, berdoa sebagaimana orang terdolimi, ya, sebagaimana orang terdolimi, ya. Insya Allah doa orang terdolimi itu manjur, ya, manjur, akan dikabulkan oleh Sang Pencipta. Nah, ini sudah saya buktikan beberapa kali, ini, ya. Wah, luar biasa ini doa orang terdolimi. Oke, selanjutnya, sesungguhnya, nah, ini saya mengutip perkataan dari Muhammad. Ini adalah nabi saya, Nabi Muhammad. Nah, saya adalah orang beragama Islam, sehingga saya salah satunya ini mengutip perkataannya Nabi Muhammad. Kalau Anda beragama yang lain, silakan Anda cari kebenaran di agama Anda, atau Anda cari kebenaran di agama yang lain juga gak apa-apa, ya. Oke, saya mengutip perkataannya Nabi Muhammad yang diriwayatkan, ini hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Satu hal yang penting dicamkan bahwa menghindari kesombongan bukan berarti menghindari punya kelebihan. Wah, saya takut dikirain sombong sehingga saya tidak berusaha belajar dengan baik. Saya takut ranking 1 nanti saya dikira sombong. Bukan begitu, teman-teman, ya. Bukan berarti kita menghindari sombong itu kita tidak berusaha mendapatkan kelebihan. Jangan begitu, ya. Nah, mari kita berusaha optimal untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan, untuk menjadi yang terbaik. Jadi menghindari kesombongan, yaitu menghindari adanya perasaan atau ungkapan-ungkapan mengagung-agungkan diri sendiri. Kan ada tuh orang-orang yang sering tuh mengatakan, aku loh yang paling pinter, aku yang paling hebat, aku yang paling cantik, aku yang lain. Nah, seperti itu, ya. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sombong, ya, atau angkuh. Apakah boleh kita pakai pakaian yang bagus? Boleh. Yang penting kita tidak sombong dan juga tidak merendahkan sesama manusia, ya. Nah, ya. Jadi kita nggak boleh merendahkan sesama manusia. Di sini kan sombong ini diartikan menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang menolak kebenaran, ya,
atau merendahkan sesama manusia, maka orang itu adalah orang yang sombong. Tapi tidak menutup kemungkinan, misalkan ya, ada orang berpakaian jelek, tidak menutup kemungkinan dia juga sombong ya. Loh, parah juga ya, orang berpakaian jelek sombong lagi ya. Nah, kalau dia berpakaian jelek ya, misalkan dia merasa dirinya paling zuhud, paling sederhana, misalkan ya, paling menghindari dunia. Aku loh yang paling menghindari dunia, aku loh yang paling baik dalam beragama. Nah, bisa jadi orang seperti itu juga dikatakan sombong ya. Karena apa? Karena merendahkan sesama manusia. Orang sombong ini akan sulit menerima kebenaran ya, sulit menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Kenapa? Sebab sudah merasa dirinya lebih dari orang lain ya. Lebih dan orang lain serba rendah. Sehingga dalam pandangannya mana mungkin orang tinggi menerima sesuatu dari orang rendah. Orang pintar menerima sesuatu dari orang, mohon maaf, bodoh. Ya. Dia menganggap orang lain bodoh. Nah, mana mungkin dia bisa menerima kebenaran. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya dia itu telah mencegah dirinya untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kebenaran, sehingga dia tidak bisa lebih baik ya. Nah, sebaiknya Anda tidak sombong ya, jangan pernah sombong ya. Kalau di agama saya, sombong itu juga mengakibatkan dosa ya. Memelihara sifat sombong berarti membangun benteng penghalang datangnya kebenaran ya. Dengan adanya sombong, seseorang cenderung menolak kebenaran sekalipun telah jelas di depan mata ya. Padahal menolak kebenaran berarti mengunci gerbang perubahan ke arah kebaikan yang bermuara kepada kebahagiaan ya. Konsekuensinya kebahagiaan dunia dan akhirat bila demikian hanyalah sebuah angan-angan ya, angan-angan hampa. Mari ya, saya ajak teman-teman semuanya, mari cari kebenaran sejati ya, khususnya dalam beragama dan ilmu. Kalau dalam ilmu, kebanyakan manusia rela menghabiskan banyak waktu sekolah mulai TK sampai S3, bahkan setelah S3 pun masih meneliti, berdiskusi dengan orang lain. Seharusnya dalam beragama juga kita harus ya lebih serius, lebih mencari kebenaran ya, lebih banyak waktu yang kita gunakan ya dalam mencari kebenaran dalam beragama. Kenapa? Karena agama ini berkaitan dengan aturan-aturan hidup yang akan membawa kita pada kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Sekali lagi, jangan sombong. Demi kebaikan kita, jangan sombong. Oke, kalau tadi saya mengutip pernyataannya Nabi Muhammad, sekarang saya mengutip pernyataannya Albert Einstein ya. Walaupun Albert Einstein itu agamanya beda dengan saya, tapi kalau pernyataannya benar, ya, pernyataannya benar, kita boleh mengutipnya, kita boleh menggunakannya, ya. Oke, contohnya, ya. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Ilmu, science, tanpa agama adalah lumpuh. Jadi kalau berilmu tanpa menggunakan agama itu lumpuh. Ya. Beragama, religion without science, beragama tanpa ilmu is blind. Ya. Beragama tanpa ilmu itu buta. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan ilmu sekaligus beragama ya, sekaligus beragama. Jangan sampai kita berilmu saja tanpa menggunakan agama
ya, jangan, nggak baik. Atau bersifat sekuler ya, memisahkan antara ilmu dan agama, ini juga tidak baik ya. Atau beragama saja dan menganggap ilmu itu sangat rendah, menganggap ilmu itu tidak penting, tidak perlu, ini juga tidak baik ya, tidak baik ya. Nah, kalau ini Albert Einstein ini termasuk orang yang bijak, dengan pernyataan seperti ini dia termasuk orang yang bijak ya. Sehingga ketika rumus yang ia turunkan, yang ia buat, E sama dengan MC kuadrat itu digunakan oleh para teknokrat Amerika ya, atas perintah Presiden Roosevelt, ini membuat yang namanya bom atom ya. Bom atom dibuat ini berdasarkan, terinspirasi dari rumusnya Einstein, E sama dengan MC kuadrat ya. Einstein yang termasuk orang bijak ini menyurati Roosevelt ya. Intinya dia tidak terima, dia tidak tidak setuju ya, ilmu yang dia turunkan tadi itu, yang dia susun itu digunakan untuk membunuh banyak orang ya. Faktanya Roosevelt itu melalui teknokrat ataupun militernya itu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, lumpuh ya. Science without religion is lame. Ya, Roosevelt ini lumpuh ya, dia tidak menggunakan religion ya. Insya Allah semua agama mengajarkan kebaikan. Anda bisa lihat ya, insya Allah semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi apakah semua agama itu benar? Ini Anda harus berpikir lebih mendalam lagi ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Beragama saja tanpa menggunakan ilmu ini juga nggak boleh ya. Nggak boleh kita mengutip 1-2 ayat dalam kitab suci, lalu dengan pemahaman dan penakwilannya sendiri tanpa didukung oleh ilmunya para ilmuwan, atau kalau dalam bidang agama itu ulama, misalkan ulama sendiri artinya ilmuwan ya, bahasa Arab ya, dari para pemuka-pemuka agama. Bisa jadi orang itu nanti akan blind, akan buta dalam artian ini buta terhadap ilmu, sehingga dia menolak ilmu sama sekali ya. Misalkan ya, ada orang itu yang menganggap bumi itu datar. Nah, mengutip ayat suci, ada itu sampai mengutip ayat suci ya. Nah, misalkan ayat suci yang dia kutip ya. Ini saya cari di agama saya ya. Surat An-Naba ayat ke-6 ya, yang artinya, bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Dengan mengutip itu bumi sebagai hamparan. Ya. Oh, hamparan itu hanya bisa pada bidang yang datar. Nah, dia menakwilkan atau mentafsirkan sendiri bahwasanya bumi itu datar karena pencipta membuat bumi itu sebagai hamparan. Ya. Kalau dia mau lebih keras lagi dalam berpikir, ya, mau lebih terbuka lagi, seharusnya dia tidak hanya mengutip 1 ayat. Dia tidak hanya menggunakan pemikirannya dia saja, tapi dia mengutip lebih dari banyak ayat. Dia coba kombinasikan ayat-ayat tersebut, lalu dibuat pemahaman yang lebih komprehensif. Insya Allah ya, insya Allah pasti ya, karena bumi, alam semesta dan lain sebagainya ini adalah ciptaan Tuhan. Insya Allah akan sesuai dengan sains. Akan sesuai dengan sains. Syaratnya sainsnya itu benar ya, sainsnya itu benar, akan sesuai ya. Jadi menghamparkan sesuatu itu tidak hanya pada bidang datar teman-teman ya. Menghamparkan sesuatu itu bisa pada bidang yang bulat. Jadi bumi itu bisa jadi bulat atau enggak sepenuhnya bulat ya. Saya pernah naik pesawat itu lihat bumi ya. Ya,
bulat ya. Nah, atau tidak sepenuhnya bulat, tapi tidak datar ya, tidak datar. Nanti ada banyak alasan-alasan bahwasanya bumi itu tidak datar ya. Oke, misalkan lagi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Saya pernah baca soal ujian filsafat ya, ujian filsafat. Sebagai ilmuwan yang profesional dan beragama, bagaimana peran nilai-nilai yang ada di masyarakat dan nilai agama dalam mengembangkan ilmu? Anda bisa mengutip pernyataannya ini ya, pernyataannya Albert Einstein, lalu ditambahin dengan penjelasan saya tadi. Nah, insya Allah benar ya. Atau Anda kutip yang lain dengan pernyataan Anda yang benar, misalkan demikian ya. Kalau jawaban saya ya, pengembangan ilmu itu harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terutama nilai agama. Artinya ilmu tersebut tidak boleh ya, tidak boleh melanggar nilai-nilai di dalam agama ya, atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ilmu yang bersifat bebas nilai akan pincang, akan lumpuh jika tidak disertai nilai-nilai yang ada dalam agama ya. Sehingga pengembangan ilmu yang bertujuan positif demi kesejahteraan dan mempermudah manusia akan berefek negatif jika tidak dilandasi dengan agama dan nilai positif yang ada di masyarakat. Nah, jadi perlu ini ya, agama untuk mengarahkan kita dalam berilmu, bermasyarakat, dan lain sebagainya ya. Oke, saya kutip kalau tadi ilmuwan orang Eropa gitu ya, saya kutip lagi supaya adil, saya kutip ilmuwan yang lain, ilmuwan Arab, Imam Syafi'i ya. Nah, ini pernyataannya Imam Syafi'i. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan huma, keduanya, maka raihlah atau hendaklah dengan ilmu. Nah, ini pernyataan ilmuwan atau ulama Imam Syafi'i ya. Kita harus jujur gunakan pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama ataupun orang-orang ilmuwan, kita cantumkan namanya. Dan tidak boleh kita bukan pernyataannya misalkan si A kita anggap itu pernyataannya si A, nggak boleh ya. Misalkan ada yang menganggap ini ada yang menganggap ini pernyataannya Nabi Muhammad, walaupun pernyataannya baik, kalau itu bukan pernyataannya Nabi Muhammad, ya tidak boleh kita mengatakan itu pernyataannya Nabi Muhammad ya. Nah, karena apa? Di dalam kitab-kitab hadis, kalau di kitab-kitab hadis itu riwayatnya itu jelas ya. Nah, ini dari siapa, luar biasa ini ilmu ini ya. Jadi jelas, sehingga tahu, oh ini bukan pernyataannya Nabi Muhammad, tapi ilmuwan yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Oke, saya buat pernyataan sendiri. Ini pernyataan saya ya. Saya taruh paling belakang ya, untuk menghormati ilmuwan-ilmuwan pendahulu saya ya. Baik itu Einstein, tadi Imam Syafi'i ataupun Nabi Muhammad ya. Nah, pernyataan dari saya, quote dari saya, dengan ilmu dan teknologi hidup lebih mudah. Faktanya demikian ya. Adanya ilmu kita bisa menyelesaikan masalah problematika. Kalau misalkan kita ingin tahu fenomena di dalam kimia ya, ingin memprediksikan ya reaksi-reaksi kimia, maka kita gunakan ilmu kimia. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin hidupnya lebih mudah lagi, kita gunakan teknologi. Misalkan kalau ingin berkomunikasi jarak jauh ya,
kita gunakan alat komunikasi ya, handphone ataupun yang lain. Nah, ini kan membuat hidup lebih mudah. Nah, jadi saya susun kalimat ini berdasarkan fakta ya. Dengan cinta dan seni, hidup lebih indah. Nah, faktanya demikian ya. Nah, dengan cinta dan seni, hidup lebih indah. Misalkan ya, orang yang lagi memadu cinta ya, orang yang lagi suka dengan seseorang, apalagi cintanya itu tidak bertepuk sebelah tangan, cintanya itu diterima, maka dia merasa hidupnya itu indah banget. Rasanya dunia ini begitu enak banget ya, cintanya diterima ya, hatinya berbunga-bunga. Dengan seni juga membuat hidup ini lebih indah ya. Misalkan lukisan ya, atau foto-foto yang bagus, ataupun yang lain ya, pemandangan-pemandangan yang bagus. Sebenarnya alam semesta dan lain sebagainya ini juga seni dari pencipta ya. Nah, kita juga harus mengagumi itu ya. Dengan agama dan akal, hidup lebih terarah. Nah, faktanya demikian. Dengan agama dan akal, hidup lebih terarah. Tidak seperti tadi ya, tidak barbar sampai membunuh jutaan orang ya di Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa? Nggak menggunakan agama dengan baik, nggak menggunakan akalnya dengan baik untuk taat pada agama. Sampai seperti itu ya. Sampai sekarang ini perang masih berlangsung, terutama karena tidak menggunakan agama dan akal dengan baik ya. Banyak misalkan ya, orang-orang yang hamil di luar nikah tidak menggunakan agama dan akalnya ya. Di Eropa di sana ya, di Eropa sana seks bebas itu berlangsung ya, sangat ramai ya. Nah, bahkan itu ada yang seks bebas di tempat-tempat terbuka ya. Gak tahu malu, hidupnya kurang terarah ya. Untuk mendukung seks bebasnya dia gunakan akal ya. Nah, akalnya membuat misalkan obat-obatan yang bisa menghindari dia dari penyakit-penyakit menular seksual misalkan ya. Kalau akalnya digunakan untuk mengikuti hawa nafsunya, makin rusak. Tapi kalau akal digunakan untuk memahami agama, tunduk pada aturan pencipta, insya Allah hidupnya lebih terarah, bahagia dunia dan akhirat. Ya, oke, demikian teman-teman ya. Jadi mari gunakan ilmu, teknologi, cinta, seni, agama dan akal dengan bijak. Nah, ya, supaya kita tidak bejat. Oke, demikian. Semoga makin paham dan kita semua sukses mulia dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.